Nih, udah nih. Beuh, nih, udah nih. Dah. Udah, harusnya ya. Nggak tahu. Harusnya sih udah Ada live. penontonnya. Harusnya sih udah live ya, harusnya. Belum tuh. Lihat di YouTube-nya belum. Ntar gue posting dulu. Udah gua hit go live loh. Udah kok. Nih, udah nih. Beuh, nih, udah nih. Udah live. Dah. Udah, harusnya ya. Nggak tahu. Harusnya sih udah Ada live. penontonnya. There you go. Kok kayak ada suara itu nggak sih? Kayak suara Udah live. Ada suara Halo live. semua. I think we're all live. Oh yes, we are live. What kind of sound you hear? I don't know. Halo semua, sorry ini kita lagi figure out technical difficulties. Edisi coba-coba kan? Ada penontonnya. Selamat malam semua. Saya udah lihat di sini siapa? Gilly, Luce. Sorry namanya nggak tahu manggilnya. Oh yes, we are live. Roy, What kind of sound you hear? Anthony, hadir semua. Wih. Halo. Halo semua, sorry ini kita lagi Anthony. figure out technical difficulties. Well, kita bisa start aja kali ya introductions sama penjelasan namanya. Kenapa CBB itu apa dan purpose dari podcast ini. Coba sih. Den, ngomong Den. Perkenalkan diri sendiri. Halo. By the way, welcome Glenn. Glenn itu salah satu temen gue. Halo, gue Denny. Pertama-tama perkenalkan gue sekarang bekerja sebagai digital kompositor. Mungkin beberapa orang sudah tahu juga. Gue sekarang berdomisilinya gue ada di Yunani, kerjanya di Veta Digital. Enggak, gue ada sekarang lagi di New Zealand di Weta Digital. Kurang lebih sekarang gue udah 5 tahun di sini, tapi dari segi pengalaman gue kurang lebih sekitar 12 tahun. Sebelumnya udah pernah kerja di Infinite Frameworks Batam dan juga di Pixomondo Shanghai, Moving Picture Company. Sama ya sekarang Weta udah pokoknya sampai busuk. Berapa tahun sih jadi totalnya? Total 12 tahunan lebih. Lama Sebenarnya udah lost in track juga sih. 12 tahun Iya. Berarti dari tahun berapa sih? Dan 2008 akhir terakhir. Ketahuan tuanya berarti Den. Iya. Terus yang kalau speaking of tua gimana nih, coba dilanjutkan busuk. Saya yang paling berapa tahun sih jadi totalnya? Total nama saya Rini Sugianto. Sekarang kerjanya dari dulu kerjanya sebagai animator, emang gak ganti-ganti. Mulai karirnya mungkin dari 2005, cuma beda 3 tahun Dan, gak jauh-jauh. 2005 kerja mulai dari di game company di San Francisco. Terus pindah-pindah banget lah, soalnya kebanyakan freelance ya jadinya. Di game company sempat ke prototype game company selama setahun. Dia sebagai animator emang gak ganti studio. Terus udah gitu di Weta Digital selama 4 tahun. Terus balik lagi ke US. Dari situ random company sih banyak kan. ILM, Tipet. Lupa loh apa aja ya guys sih, kadang-kadang pokoknya ada banyak kredensialnya udah paling oke. Ini company-company Paling yang lama. disebutkan Kakak Rini ini udah yang masuk kategori legendary studio dari Tipet sampai. Tapi ILM. banyak yang kecil-kecil juga. Ada Neko, ada Tactic, AR, ngejain AR, ngejain game. Untuk terakhir Blizzard, terus akhirnya dari tahun kemarin pindah haluan ke tech company, justru sekarang di Genius sebagai supervisor. Nice, supervisor. Animation supervisor? Animation or supervisor. Overall supervisor? Yeah, animation supervisor, head of department / Okay. ngurusin department pernah intinya mah. Le boss.
Ya. Speaking of Zini, kita ada satu orang lagi nih yang paling diam dari tadi. Silakan diperkenalkan. Bentar, gue sambil liatin YouTube soalnya. Loh, oh ya YouTube. Gua cek dulu silakan. Coba ngecek doang. Ini bener-bener episode coba-coba banget nih, gila. Bener coba-coba, nggak tahu deh. Semoga sukses ya, nggak tahu juga. Gue paling muda di sini. Gue dulu started dari small company after graduate di yang namanya Aaron Sims Company buat kayak 4 bulan gitu. Terus habis itu balik internship di Framestore, terus di Blur Studio sekitar 5,5 tahun, baru aja move on ke tempatnya Cirini of course. Setelah diracuni sama saya. Jadi intinya tapi dia di animation department, gue di lighting compositing department, so technically in the same company tapi nggak in the same department. Nggak di same department. Tapi company-nya kecil, jadi kita ngobrolnya sering, berhubungannya sering. Kecuali gue doang nih dari ujung jauh-jauh nih. I know. Mungkin gue yang bakal diinterview sama mereka berdua. Jadi ceritanya Rini nih experience-nya company-nya tuh kayak mix of Kevin and me. Gue di lighting compositing. Somewhat with Weta and then with Jenny's and Blur and all that. That's true. Ya, gue sempat kerja di company yang kalian. Halo Dimas. Ya. Kecuali gue doang nih dari kita jelasin dulu kan ya. Mungkin bakal bahas apa? Kenapa namanya CBB? Kenapa kita pilih could be better tuh biasanya apa? Siapa yang mulai? Kevin? Jadi CBB itu basically kalau kita di industri itu ada yang namanya CBB, jadi could be better. Jadi kalau kerjaan kita nggak pernah final gitu, selalu ada aja yang mesti dibenerin. Nah, kita dapat inspiration dari situ buat kasih nama ini, soalnya kita nggak tahu nih YouTube kita bakal kemana. Selalu pasti ada yang mesti dibenerin, ada yang mesti diperbaiki. Jadi kita start from there sih. Tapi untuk tujuannya mungkin Mas Denny bisa jelasin kali tujuannya kenapa kita sebenarnya paling pasti kita mungkin lebih mau meng-create sebuah community ya, karena mungkin sekarang industri visual effects di Indonesia sendiri juga udah lumayan gede juga pelan-pelan, dan kayaknya ini merupakan salah satu kesempatan kita juga. Selama ini kan kita juga nggak lihat banyak option buat podcast berhubungan dengan visual effects juga kan, dari bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris sudah beberapa, dan ini mungkin lebih memperluas akses kita aja kali ya buat ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Indo yang biasanya mungkin Inggrisnya agak susah atau apa, bukannya dising, tapi ini benar-benar penting banget karena kadang suka ada lost in translation gitu. Jadi kadang ya mungkin emang kita experience-nya nggak segede yang orang-orang mungkin yang ngomong yang sekarang lagi podcast, tapi at least we know something that I think quite pretty cool, and then memperluas akses kita aja kali ya. Kok malah gue jadi ngomong bahasa Inggris Indonesia ya? Dan iya, makanya baru gue mau ngejelaskan biar ngomong bahasa Inggris malah lari ke sana. Sorry guys. Jadi lebih jadi sarana kita buat belajar aja sih ya, sharing kalau mungkin ya ada sesuatu. Mungkin Rini mau dilanjutin? Cuman pertama-tama mungkin kita formatnya sih sekarang bakal casual banget ya. Jadi ngobrol intinya. Bakalan nggak terlalu panjang juga biar pada nggak bosen. Nah, tiap episode nanti kita bakal bahas topik-topik tertentu. So feel free untuk masukin pertanyaan di YouTube atau di Instagram segala macam. Nanti kita pilih topik yang mana yang bakalan dibahas per episodenya gitu. Nah, tapi ada funny story di formatnya sih sekarang gitu. Kan karena setiap kali tuh biasanya pasti semua artis tahu lah ya, revisi. Ya kayak so ini final. Saya tetap aja dapat note lagi. Oh ini almost final. Final kedua. Notes lagi. Terus. Dan biasanya tuh kalau udah terakhir sampai mentok, udah nggak ada waktu lagi, tapi direkturnya mau kasih notes tapi nggak bisa karena ada time limit. Itu mereka biasanya suka bilang, ya udah CBB. Gitu. Jadi kalau ada waktu nanti kita benerin lagi could be better.
biasanya sih udah gitu nggak pernah dibenerin sih habis itu. But I think it's fitting buat kita juga karena ya seperti yang Denny bilang kan, kita bukan professional podcaster. Ini baru pertama kali bikin podcast. Nggak bisa. Jadi karena pasti ada yang could be better lah. Kita bakal benerin tiap episodenya. Semoga kita mau makin bener. Sampai nanti final juga akhirnya kita ya. Sampai final. So be patient. Nah episode pertama ini sih kita bakalan cuman kita mau lihat kira-kira interestnya di seperti mau bahas topik apa. Kalau ada question tentang kita, mungkin lebih ke arah ngobrolin tentang kasih ya dibanding specific topik untuk episode pertama ini. Nanti di episode berikutnya baru kita dive in untuk specific animation. Enggak harus animasi sih. Compositing coba kan paling jarang banget tuh dibahas. Dibanding bisa jadi compositing juga. Dan mungkin lighter kan gak ada yang tahu. Mungkin orang taunya lighter tuh korek api. Enggak, lighter tukang lampu. Korek api. Tukang lampu. Ya. Jadi ya emang sebenarnya lebih tujuannya ke sono aja sih ya, kita lebih kayak bener-bener mainly buat share kita punya pengalaman dan juga mungkin akses buat teman-teman kita yang ada di rumah di Indo. Kalau misalnya pertanyaan soal gimana ya yang juga related. Dan mungkin lighter kan dari luar mungkin orang taunya lighter tuh dari ya atas pokoknya could be anything. Karena podcast ini kita juga nggak ada limitation juga kan untuk apa yang harus kita ngobrolin juga gitu. Bahkan kita bisa ngomongin hal-hal yang lain but still related to our industry juga gitu kan. Iya. Mungkin pertama kali kita bisa jelasin karena kita kan bidangnya nih beda-beda semua nih. Animator, lighting, compositing. Pasti udah sering denger banget kan tiap kali dibilang, "Oh, Denny animator," gitu. Bener. Atau ya, semuanya animator. Roto artis. Nah yang kalau gue kan beneran emang animator gitu ya, disebutnya animator gitu kan. Kalian yang biasanya kan bukan animator disebut animator, coba jelasin kira-kira tuh ngapain? Coba Kevin dulu. Compositing tuh ngapain? Compositing tuh. Jadi compositingnya itu berdasarkan kompos. Jadi itu kita sebenarnya dari sampah. Enggak. Ya jadi kita compositing itu sebenarnya agak susah menjelasinnya ya. Compositing kan udah mainly itu about composition. Jadi dari segi visual effects, komposisi itu biasanya kita mengerjakan kayak contoh kita ada footage dan footage itu kita perlu dimasukin CG kan. Nah, dan masukin apa CG kita perlu masukin CG, computer graphic element into the footage. Mohon maaf ya, ini 1 jam 1 malam. Kepala saya sudah mau meledak. Jadi dari 2 elemen ini kita usahakan balance dari segi color, dari segi depth, kedalaman dari scene itu, gimana cara kita bikin, contoh kita nonton sesuatu, kita mau tarik mata kita ke posisi tertentu. Nah, itu salah satu part of the compositing. Itu main job kita. Tapi dari segi job desk, compositing itu kebanyakan kita bersih-bersih sih. Jadi kalau misalnya syuting nggak beres atau kalau misalnya mungkin kayak last minute ada CBB note, biasanya tuh larinya ke compositing karena departemen kita nggak perlu kickback ke departemen sebelum-sebelumnya lagi. Jadi itu benar-benar compositing tuh bisa 2, jadi ambulans sama jadi we make the beautiful artwork from other department to be better. Contoh yang mungkin dari departemen lighter nanti dijelasin setelah mereka selesai render, kan nggak mungkin kita taruh raw tempel doang kan bisa kelihatan itu palsu. Jadi tugas kita utamanya yang pasti bikin itu tempelan udah jadi nyatu sama footage-nya itu. Lu roto juga nggak sih? Roto kita kadang-kadang, tapi mainly roto itu sendiri ada departemennya sendiri kan. Enak banget. Jadi ya itu luxury sebenarnya. Enak banget sih. Itu benar-benar luxury. Cuman kalau misalnya kadang kita harus ngerjain ya roto itu sebenarnya itu udah kayak nggak bisa dihindarin juga. Semua orang pasti harus roto dari compositing. Gimana pun juga nggak bisa namanya gue kompositor gue nggak mau roto. No, there is no such thing. Kalian departemen terakhir kan?
Intinya mah Kita harusnya salah yang satu paling yang terakhir. output, Kinda. pretty much yang output Iya. terakhir Dan banget. bahkan these days kayak kita bisa bilang zaman dulu kan kalau misalnya digital intermediate kan kayak color editing itu kan a lot of them di editorial kan. Sekarang a lot kita udah mulainya di compositing. Jadi kita balance semuanya di compositing. Hmm. Nah, Kalau jadi itu udah software, kalau compositing software yang paling sering dipakai apa nih? yang paling familiar After Effects lah ya, yang hampir kita semua tahu, yang accessible dari Adobe. Dan kalau misalnya yang di standar internasional kita pakai namanya Nuke, nuklir. Kayak dan Nuke ini bisa dibilang standar emang very user friendly dan supportnya itu benar-benar bagus karena yang involve developing software itu hampir semua visual effects company yang bisa dibilang cukup Nuke lumayan itu oke. Foundry kan ya kalau nggak salah? Iya benar, The Foundry. Ya, ya dan mereka juga company yang maksudnya yang jual Mari, texture base, Katana yang orang familiar buat rendering dan juga yang lain-lain. Bisa ya mungkin sekarang itu yang premiumnya lah ya, premium software. Dan ada juga yang kayak Digital Fusion. Digital Fusion itu lumayan. Oh pernah dengar sih itu kayaknya. Ya Digital Fusion itu yang lumayan accessible juga. Itu kalau nggak salah free. Iya. Ya. By the way ngomong-ngomong di sini ada Leo dan Leo itu juga kompositor loh. Oh Halo. ya, di mana? Di Indonesia? Dulunya di Indonesia, sekarang kayak maksudnya di Jepang. Untuk Willman, ya roto itu rotoscoping sih. Rotoscoping tuh jadi kayak apa ya? Dan coba jelasin Dan rotoscoping lu lebih jelas kayaknya bisa jelasin. Mungkin, rotoscoping. Lasso ya, tools di rotoscoping Photoshop. itu Ya, pen gitu kayak itu. Lasso tools di Photoshop. Jadi buat mindahin buat mindahin kan biasanya kalau misalnya kayak ada wire tangent Bezier pakai tangent itu apa sih udah lama nggak pakai Photoshop lagi. Curve gambar curve. mesti belajar ya. bahasa Indo lagi nih kayaknya. Ini parah nih kayaknya. Iya tapi iya kan benar kan biasanya kan kalau misalnya kita ada wire atau misalnya ada bagian image atau video yang mau dipindah mau di remove itu rotoscoping kan? Iya. Jadi kita kadang kan buat ekstrak matte itu kan buat ekstrak alpha, buat ekstrak outline itu kan kita harus rotoscoping. Itu salah satu caranya. Kalau misalnya kita contoh mau masking tuh ada yang bilang tuh. Iya benar, masking. Kita mau taruh sesuatu di belakang kita gitu. Kalau misalnya nggak ada green screen atau blue screen, kita kan harus roto, nggak bisa nge-key, nggak bisa chroma key. Jadi itu salah satu tugas roto. Dan ditanyain Dan, kalau Autodesk Flame umum nggak tuh? Dipakai nggak tuh? Kayaknya zaman sekarang udah mulai berkurang ya interestnya ya, karena emang Flame sendiri juga zaman dulu tuh salah satu software yang paling mahal dari segi hardware dan softwarenya gitu. Soalnya Autodesk semua mahal. Ya, tapi Flame itu emang udah khusus banget dan hampir rata-rata Flame artist itu pun juga offline artist atau online artist itu mahal dari segi gajinya dan hampir rata-rata ya mereka punya mesinnya sendiri. Tapi nggak tahu ya zaman sekarang mungkin di Indo masih banyak yang cari commercial company gitu masih pakai Flame. Oh, ya? Tapi mainly mereka cuma ngerjainnya mungkin color dan di sini Nuke sih kayaknya ya semua. Sekarang majority udah pindah ke Nuke, but it could be wrong though. Yeah. Vin lu pakai Nuke juga kan jadinya ya? Iya, kita pakai Nuke juga. Sama kok. I think jadi standar deh sekarang. Soalnya flexibility and all of the stuff like lu bisa script and all those. Sebenarnya kalau gratisan sih, kalau mau coba-coba gratisan cuma get the basic idea, mungkin download Fusion aja kali gratis. Oh, Fusion gratis? Fusion gratis. Integrated sama DaVinci lagi. Terus Foundry juga ada itu kok non-commercial use, jadi bisa dipakai juga, bisa download kalau mau coba-coba. Coba Flame nggak pasti buat iklan sih, buat si EJ itu. Ini EJ siapa ya? Andrew Juano ya? I'm not sure. Tahu EJ. Sorry, Flame mainly for kita taunya buat
advertisement sih emang. Cuman banyak kok, ada beberapa film yang bikin short film gitu-gitu juga. Di Europe paling banyak film setahu gue. Nih, ada lagi nih yang tanya nih, susah nggak sih untuk masuk studio di luar negeri kayak Disney? Sebelum masuk itu, Kevin Gua, dulu gua lighting, udah nanti berusaha kita, ngalihin perhatian gue lagi nih. Aduh. habis itu nanti kita jawab pertanyaan itu Ini dulu. departemen sebelum kom nih yang biasa sering berantem nih, kom. Petin deh. Kalau gue tuh lighter ya literally cuma pegang cahaya, pegang lampu. To simplify it, kalau lu biasa foto, kan ada bagian yang ngarahin gaya, ada bagian yang ngambil foto, ada yang lain-lain. Nah, gua tuh khusus cuma bagian ngatur lampunya kalau kita ngambil yang pegang foto. lampu. Yang pegang lampu. Nah, yang pegang lampu belakang. Nah, yang pegang lampu, yang ngarahin gaya tuh biasanya Cirini, terus yang bagian apa namanya, bagian ngedit, bagian benerin warna, terus put it on top of layer, itu biasanya baru Denny. Nah, kan Kevin yang paling pinter, ngejelasinnya gitu. Paling jago dia. Tapi kadang-kadang lighting juga kan mesti bikin model juga, bukan? Enggak dideskripsikan, tapi ya kadang bantu-bantu. Kayaknya ada yang disuruh modeling juga. Bottom line-nya gini lah, lu meskipun lu specialize di satu bidang, tapi bagus untuk belajar bidang lain, jadi ngerti gitu. Kayak soalnya itu bakal ngebantu banget gitu. Kalau misalnya ada emergency staff, lu jadi bisa bantuin departemen lain. Apalagi kalau lu start dari small company ya. Kalau lu udah di big company ya mungkin specialize in one thing, nggak bad idea gitu. Tapi kalau lu bakal pindah ke small company, nah itu baru deh kepake banget. Betul. Ya. Kalau di small company kayaknya yang terakhir justru itu lighting, compositing semua digabung. Jadi satu. Bener. Tapi juga ngomong-ngomong compositing juga sekarang emang bener-bener udah nyampur banget sih, kayak majority teman-teman kita yang di studio isinya latar-latarnya semua udah pada bisa comping semua. Iya. Jadi tuh pertanyaan yang paling jawabin yang pertanyaan mana dulu tuh? Yang Disney dulu lah, yang di atas. Kalau pertanyaannya Leo nih seru nih. Oke. Ceritanya. Pertanyaannya Aura ya. Susah nggak sih masuk ke studio luar kayak Disney? Ini pertanyaannya bisa satu topik sendiri sih. Cuma to simplify ya, mulai dari gue. Ya gue dari lulus juga pengen masuk juga susah sih. Itu gue jujur aja, kalau gue sih emang agak susah. Tapi nggak tahu kendalanya apa, karena mereka biasanya kayak gimana ya, kayak lu mesti punya izin. Kalau lu punya izin tinggal di sini biasanya kayaknya jauh lebih gampang deh, karena lu bisa freelance gitu. Nah, karena gua nggak bisa freelance, jadi ya emang agak susah masuknya. Iya, susahnya mungkin bisa dibagi dua kan. Dibagi duanya itu satu dari sisi skill, satu dari sisi visa. Nah, kadang-kadang dari skillnya sendiri, company yang di luar kan, kalau kita ngomong company luar kan sama ya, ininya level-levelnya gitu, dari level Disney, Pixar, ILM, Weta, terus dia kan ada level yang kecil-kecil juga gitu, ada banyak juga gitu kan. Nah, skillnya kan juga beda gitu. Dari sisi skill sendiri, kalau untuk masuk Disney sebagai animator itu susah banget gitu. Saingannya udah nggak ratusan lagi, mungkin ribuan kali ya, sama soalnya saingan sama yang baru udah keluar dari sekolah sampai yang udah kerja di industri selama 20 tahun. Ketika kamu saingannya sama aja semua. Nah, satu lagi dari sisi visa. Dari sisi visa itu susahnya, yaitu yang kata Kevin bilang, kita nggak bisa freelance. Sedangkan film company semuanya freelance. Nah, kalau kamu datangnya dari luar US, itu lebih susah lagi gitu. Karena dapetin visa kerja langsung dari negaranya, pas selama kamu tinggal di Indonesia itu sulit sekali. Kita jujur aja ya, bukan yang jujur-jujurnya emang bener. Masalah visa itu selalu ada masalah. Ya Kevin aja sampai sekarang dia kalau pindah-pindah kerjaan itu kadang susah gara-gara visa. Biasanya stuck di satu company gitu karena masalah visa. Bener banget. Tapi ya, juga emang hampir rata-rata juga itu untuk kayak orang yang baru mau apply kerja gitu. Biasanya sih jangan berusaha, it's good, karena bagus punya company target, tapi kadang sekarang kita pikir outsourcing.
you can work on any Disney movie anywhere. Exactly. You don't have bisa di mana aja, nggak perlu harus ke Disney gitu. Emang mungkin big goalnya ke sana, tapi at the same time kita bisa tuh, maksudnya kayak atau let's say India atau China doing some DreamWorks stuff dulu gitu kan. Itu kan outsourcing sekarang di mana-mana ada. Jadi itu chancesnya sebenarnya lebih gede aja. Yang penting ya. Kemarin gue baru lihat loh di Instagram ada yang promote studio mana? Studio di Indonesia kok itu Shaw Entertainment, mereka lagi nyari. See, there you go. I mean, ya emang susah sih. Kayak contoh kayak let's say gue pengalaman pribadi gue sendiri kayak ke sini gitu ya, ke Veta Digital ya di Yunani. Jadi Veta ke sini tuh target 8 tahun gue coba every year gitu, setiap tahun, dan emang susah gitu. Cuman iya benar, Denny soalnya langsung lu dari Indonesia kan langsung. Iya, gue dari Indonesia pelan-pelan atu-atu. Jadi ya kumpulin chip-in aja. Emang makan waktu, tapi kadang kayak dulu si Kevin pernah bilang ya, luck and opportunity, time apa sih? Waktu dan kesempatan. Kompetensi doang nggak cukup, lu mesti ada luck-nya itu. You need to be ready when the luck coming. Iya. Luck-nya itu. You need to be ready when the luck coming. Iya. So nih kayak Leo kan ada yang nanya sebelumnya, AJ bilang ke Montreal dulu aja. Beneran lo banyak orang Indonesia di Kanada, kita udah kalah sekarang di US. Banyakan di Kanada sekarang untuk artisnya. Bener. Sama untuk visa kerja US terkait sama company yang sponsorin, iya. Ada beda tipe-tipenya ya. Tapi yang paling rendahnya itu namanya H1B, itu terkait dengan company yang sponsorin. So, for example, pas waktu saya habis lulus kuliah nih, terus kan cuma bisa dapat H1B. Nah itu yang sponsorin company itu yang hire gitu loh. Dan nggak bisa pindah, tapi company berikutnya harus mau transfer. Jadi kalau nggak ada yang mau transfer, visanya angus setelah 3 bulan kalau nggak salah. Atau misalnya kalau kontraknya habis, nggak dapat, cuma dikasih 3 bulan untuk cari company lain yang mau sponsor H1B lagi gitu. Dan H1B itu sialnya cuma berlaku 6 tahun kalau nggak salah. Jadi cuma bisa di-renew sekali, totalnya 6 tahun. Kalau setelah 6 tahun nggak dapat green card, habis juga gitu. So, tapi ada tipe yang lain gitu. Ada yang O1, ada yang kayaknya ada satu lagi tapi lupa namanya apa. Dan selama H1B pun nggak bisa freelance, harus masuk company. Wah, ribet banget ya kalau di States ya. Ada J1, J1 kayaknya kalau nggak salah, atau apa ya, yang basically lo bisa kerja di Amerika tapi in the same company yang punya company di luar negeri, kayak semacam ditransfer atau gimana gitu. Gue lupa kalau New Zealand itu kayaknya I know pakai visa juga gitu, tapi gue nggak ingat namanya apa ya visanya waktu itu ya. Kita kalau misalnya, tapi mungkin karena Weta dulu zamannya Hobbit, mereka kan ada Hobbit Law kan. Jadi kita semua ada Hobbit masuk law. Kategori. Keren banget ya namanya law-nya lah, Hobbit Law. Iya. Jadi kita masuk kategori film and crew visa khusus. Jadi visa kita working visa itu, tapi kita ini terikat sama company. Iya. Gitu. Kecuali udah tapi sampai. Weta juga yang satu paling gede di New Zealand, dan kayaknya emang cuma satu-satunya juga sih di Wellington. Yang bener-bener naikin sampai hampir ke, bilang gimana ya, semua bagian sih, hampir kayak dari segala industri bangkit juga karena semenjak Lord of the Ring dan Hobbit yang bikin meledak. Karena semenjak Lord of the Ring dan Hobbit yang bikin meledak. Karena kan ini kan Hobbit itu kayak yang bikin turis pada datang semua. Iya. Lagian ya waktu itu seingat gue untuk visa gampang banget sih mereka yang ngurusin gitu loh. Soalnya kayaknya banyak dapat slot ya dari government-nya. Masuk wetanya yang susah. Kalau masuk wetanya yang susah, untuk skillnya yang susah. Mesti pas banget yang mereka kerjain. Tapi by the way, Weta is hiring loh. Sekalian promosi Weta hiring. Biar kerjaan gue berkurang. Semuanya mah hiring sekarang.
Hah? Iya. Lagi banyak banget yang hiring kan remote work. Iya. Iya, Sekarang sekarang remote lagi work high banyak demand. banget nih. Eh, Ada By the yang way ini di seru nih, ini seru. Ini kayaknya buat kalian sih. apa nih? Soal Mandalorian LED virtual set. bentar, sebelum ke sono gue mau bales. Kita jawabin pertanyaan pertamanya Kak Leo dulu nih. Berapa Gimana? retakes? Oh, God. Yang terbanyak. Gue nggak bakal ngomongin project, gue mulai deh. Gue pernah 1000. 1000 version. Damn, 1000 Mhm. revision. Oh, oke. Oke. Setahun. Gue lupa loh, gue lupa. Definitely nggak inget project apa. Kira-kira bisa nebak sih project apa gitu. Tapi definitely ratusan. Soal tahunnya biasanya berapa kali revisi itu dari nama filenya, version berapa. Dan ya itu version itu definitely ratusan pernah. Kalau Tapi gue sih lebih normalnya ke 20-an lah. Hah? Iya, kalau gue sih shots ya. Tapi kalau misalnya personal ya gue ratusan sih juga. Tapi kalau misalnya dari segi shots kan namanya iterasi kan kita ada banyak department semua jadi satu juga kan. No, itu shot, Jadi maksudnya shot dari kerjaan bukan personal. okay. Maksudnya personal iteration. Oh, I see. Iya, kalau personal iteration kayaknya ya paling nggak mungkin lebih dari 1000 sih. Kalau note sih nggak sampai 100 sih. Kalau gue biasanya Pro nih. 10 kayaknya. Bukan anim. What a pro. Bukannya gitu, soalnya kita limited time. Abis itu mesti dilempar toh ke kalian. Iya makanya karena anim jadi ntar sisanya kan dia bilang CBB. Iya, nggak limited time harus di pass habis itu. Habisnya mau di lighting, mau di render, belum nanti export bakingnya mandet. Ada yang shadernya. Tapi gila sih 1000 mah. Kalau berapa project, lama itu revisi? Setahun 2 tahun itu 1000. I'm not gonna say satu any shot project. ini ngomongin satu shot loh. Tapi Satu make shot. sense sih. Soalnya kalau 2 tahun ya basically dikasih notes terus. Iya, kalau lu ngerjain satu shot selama 2 tahun paling sih. ntar yang ujung-ujungnya di deliver version 1. I think this is the best one. That's Kita what I soalnya did. biasanya satu shot animasi cuma dapatnya paling pendek berapa hari, paling lama sebulan. Satu shot. Nggak sampai 2, kayaknya nggak pernah gue ngerjain satu shot sampai 2 tahun. Kalau gue kayaknya nggak pernah lebih dari 50 deh. Soalnya timeline shotnya cuma kayak 11 sampai 16 shot within 1 bulan kan. Jadi kayak mereka juga nggak ada chance buat kasih notes banyak-banyak juga kan. Dan lu nggak ngejualin ke orang untuk masuk compositing kayaknya abis ini. Oh iya salah. Enggak ada, revisi gue cuma 1. Sekali kirim masuk final. Abis ini pada takut semua jadi compositing. Enggak lah, sebenarnya kalian enggak ini ada satu hal yang paling menarik buat yang baru kemarin berapa hari yang lalu gue baru ngobrol sama salah satu supervisor gue. Kalian bisa bilang ini ada 1000 versi gitu ya dari anim sampai final gitu ya. Ada 1000 versi. Pas kita lihat dari versi satunya sama kita lihat versi ada satu hal yang walaupun mungkin versi 250 itu udah bagus banget. Pas kita lihat versi 1000 sebenarnya itu make a huge difference. Maksudnya better gitu? Jadi jauh. Cuman karena kadang kita kan personal kita sendiri udah nggak bisa lihat lagi, mata udah bener-bener terbiasa banget sama nih shot gini. Udah nggak bisa lihat, mau notes apapun udah nggak bisa. Tapi orang lain lihat, pas mereka nongol, dia bilang, wah gokil. Bilang, kayak udahlah jangan ngomong lah, ini shot udah 2 tahun gitu, jangan ngomong. Tapi but for other people itu sebenarnya itu masih bagus banget gitu. Itu jadi kadang itu yang harus kita ambil juga. Dan tapi kalau lu ngerjain satu shot selama 1 tahun, udah nggak bisa lihat lagi salahnya di mana. Iya itu dia makanya salahnya di sono, susahnya di situ doang, cari kesalahan baru lagi itu udah susah. Makanya kenapa kadang kita punya sistem yang namanya buddy kan, jadi pinjam mata orang, jadi tolong dong pinjam, kasih ini apa ada note baru atau apa. Kadang kan emang si asking for new notes itu is not enggak ya, sebenarnya ya siapa sih yang mau nambahin kerjaan lah ya gitu lah. Cuman kalau misalnya mau udah stuck harus lakuin sih mau nggak mau gitu. Kalau nggak bakal stuck lebih lama lagi. Gitu. Sebelum gue lupa nih, kalau
teman-teman yang nonton ada ide mau ngebahas apa atau ada mau ngundang siapa gitu, let us know. Ya Oh ya, ngundangnya yang normal ya, maksudnya yang masih kita kenal. Jangan kayak ngundang presiden gitu, nggak bisa kita. Kita bisanya ngundangnya yang kenal-kenal aja. Jadi kalau ada yang siapa misalnya animator yang kerja di Kanada misalnya, mungkin kita bisa cariin yang orang Indo juga. Jadi kalau butuh share dari mereka, atau kita ada teman di Disney Group nggak sih? Ada lah ya, ada. kayak Lucasfilm Ada dan yang lain kerja di sebagainya. Pixar Ya juga kok. kalau ada yang tertarik dengerin dari mereka juga bisa juga, let Iya. us know. Kalau ada Hmm. request atau spesifik topik deh, misalnya kayak Hmm. gimana caranya kerja di New Zealand dan challenge-nya apa misalnya kayak gitu Bisa. ya, let us know. Ya, Misalnya begitu-begitu di New emang. Zealand beneran lebih banyak lebih banyak dombanya dibanding Oh orangnya. iya, bener. Lebih banyak dombanya. Ya, ya maksudnya sebenarnya emang ya sih emang random aja asking. Dan juga mungkin maybe time to time we will try kita akan coba bawa filmmaker juga dan mungkin kita bisa nanya tentang dari segi you know animasi dan visual effects-nya itu gimana buat mereka gitu. I think itu bisa lumayan sih. Tuh ada yang suruh undang Bobby tuh. Boleh. Bobby bener. Zack Baru King itu siapa ya? Shaking tuh yang dulu dari apa itu? Yang video 10 detikan yang Fine. jump cut, tipe shotnya jump cut gitu lah. Oh. By the way, ini pertanyaan Yogi nih. Kita balik ke pertanyaan Yogi. Yogi. Soal virtual set tuh. Oh, that's right. Ini kalian Kevin ini coba. virtual set. Gua personally nggak pernah itu ya, maksudnya gua nggak pernah experience sendiri, maksudnya kayak how it works atau technical aspect of it gitu. Tapi menurut gua ya in terms of ngebantu ya pasti ngebantu lah. Apalagi sekarang semua orang udah masuk ke real time industry gitu. Kayak anything will help gitu. Apalagi kayak especially buat di onset orangnya ya, misalnya kayak di director of photography itu dia udah nggak perlu visualize lagi in front of green screen dong, dia udah bisa langsung tahu shotnya mau kayak gimana, kameranya kayak gimana. I think in some way ya itu kayak good lah, kayak bagus lah untuk kedepannya. Cuma Mungkin costnya sih gue nggak tahu ya personally, karena menurut gue kan kayak pasti kayak LED-nya juga nggak LED TV kita normal kali, pasti kayak yang frame rate-nya certain frame rate yang frekuensinya match sama kamera dan lain sebagainya. Jadi in terms of technical gue kurang tahu deh. ini kita mesti ngundang Brian. Joe. Oh Joe. Joe sih supervisor dari Mandalorian loh. Oh iya. Oh dia tuh di Mandalorian. Oh gila loh. Iya. Oh iya. Joe siapa? Pasti tahu dia soal virtual. So suruh Yogi dia. mungkin nanti kalau kita bisa ngundang Joe, Iya. join lagi nanti untuk pertanyaan yang lebih khususnya. Tapi kayaknya mah kalau animation nggak ada hubungan untuk virtual set. Kita nggak pengaruh untuk cara kerjanya sih. Ini kayaknya lebih ke arah lighting sama mungkin environment ya. Dari ke arah kita sih gitu. Ya. Tapi untuk kita sih, maksudnya kalau gue pribadi dari pengalaman gue sebenarnya itu bagus karena apa? Dari segi integration itu karena udah natural lights, jadi less rebalance karena emang itu udah sesuai apa yang bisa dibilang direction yang mereka mau dari segi lighting. Jadi kita nggak perlu di spill lagi, kita nggak perlu ini itu, gitu kan. Jadi tapi kita harus ingat virtual set itu nggak dipakai 100%, ujungnya masih di roto lagi. Itu intinya sebenarnya virtual set biar nggak usah di lighting lagi kan? Iya. Lebih ke arah konsep karena kan Mandalorian itu konsepnya kan ini metalik kan, bener-bener reflektif. Kalau misalnya pakai blue screen green screen, can you imagine bisa harus berapa kali kita match move object buat taruh reflection? That's a good point. Tapi lu jadi nggak bisa key dong, Den? Atau tetap bisa di key? Nggak bisa, kita harus roto. Kecuali at some point mereka udah punya teknologi yang bisa ngambil data depth, jadi bisa kayak auto roto, tapi itu masih jauh banget. Kalau out of focus nggak perlu di roto kan ya, maksudnya lebih mending dong ya, atau tetap mesti di roto? Harus roto tetap. Out of focus shot juga. Yeah. Kalau nggak, Weta pakai virtual set juga. Weta baru mau masuk.
Kayaknya banyak deh sekarang. Mana lagi sih? Iya. Tapi ALM ya. Hampir semua lah, apalagi duluan. karena pandemik jadi semua orang pushing virtual set juga sih ya. Yeah. Emang nolong banget sih virtual set itu, karena ya gitu, kayak kalau gue dulu virtual set pertama yang gue kerjain itu Oblivion, karena towernya itu kan semuanya kaca semua, gelas, terus reflektif, semuanya kayak satu rumah tuh dibikin dari iPad gitu kan. Jadi mau nggak mau harus pakai virtual set, kalau enggak ya gitu kita bakalan harus create the whole set and then trying to berusaha untuk taruh refleksinya lagi, speknya lagi, otak-atiknya lah, pokoknya kerjanya makin banyak. Emang productionnya lebih mahal, tapi in long run-nya sebenarnya really useful sih. Cuma tetap everything has to be removed. Interesting sih. Coba nih Kevin, nanti kita undang Joe untuk bahas. Kayaknya masih jarang soalnya kan untuk dibahas ya virtual set. Virtual set. Si AJ tertarik sekali dengan Joe. si Andrew ya, dia tuh ada yang minta Discord tuh. Si oh ya, Luce. ngomong-ngomong Lucy apa gimana sih Luce kita emang udah bikin kita ada sih ya Discord ya. Ya, nanti kita mungkin aktifinnya belum tahu, tapi ya mungkin kita kalau misalnya memang udah ada enough member ya rame-ramein aja sih ya. Bisa di-share. Luce ini future effects artist dari Indo. Iya. Ya, sekarang masih study di Rus. Ya, kalau misalnya emang banyak peminatnya di Discord, nanti kita bisa aktif di situ. Mungkin Kevin. Kevin manage Discord. Kevin semangat lihat dong senyumannya dong. Yeah. Kita masih berapa banyak waktu lagi nih? Nah, terserah. Mau 5 menit lagi kali ya. Biar ya mungkin 5 menit lagi, nanti yang pertanyaannya belum dibahas sekali tahun ini, belum dibahas. Kita nggak setahun sekali kok, bakalan semoga lebih sering. Kalau pertanyaan ini kita cuma lagi figure out waktu aja ya, karena bener-bener timbal balik banget nih kita yang 1 jam 2 si Denny jam berapa Den? Sekarang Den jam berapa Den? 1:44 pagi. Demi ngepasin waktu di Indonesia. From the future. Denny, jam 2 pagi. Kita tadi mulai jam 6 pagi. Pagi banget. Saya minum air putih saja. Udah ngopi. Iya. Abis ini ada yang berangkat kerja, saya berangkat tidur. Oh, saya kerja dari rumah. Biasa podcast 2 jam. Yang dengerin kayaknya bosen kali kalau 2 jam. Kita masih figure out sih berapa lama ya sesinya. Tadinya awalnya, soalnya sempat ada yang bilang, biasanya kalau dengerin kayak YouTube podcast gitu 30 menit juga kepanjangan, makanya. Tapi yang pasti kita mungkin karena kita ada recording juga, mungkin ntar ada key point kita bakalan posting juga mungkin ya. Dan jadi kalau misalnya ada yang mau revisit segala macam, tinggal itu. Ya udah ntar kalau Discordnya udah jadi, kalau yang mau suggest topik di situ aja kali. Jadi bisa di vote juga kali kalau ada yang. Sebelum ini ada yang nanya, kerjain 1 shot animasi bisa berapa frame? Akhirnya ada yang nanya soal animasi. Tumbenan kali ini yang nanya kebanyakan soal compositing sama lighting. Nggak ada yang nanya compositing, cuman kalian berdua. Soalnya kita juga nggak terlalu banyak tahu dan kerjain 1 shot animasi bisa berapa frame? Itu beda banget ya. Tapi kalau di film sih biasanya standarnya sekitar yang paling pendek 1 shot gue pernah ngerjain itu 20 frame. Hilang langsung. Rese banget sih itu. Kena handle habis. Paling. Kebayanginnya kan kalau film kan 24 frame per second kan itu nggak nyampe 1 second udah langsung hilang. Udah gitu notes-nya banyak nggak? Itu ngeselin banget sih itu. Ya udah gitu biasanya nitpicky banget sih. Ya habis itu juga motion blur nggak kelihatan. Udah gitu. Paling range-nya normalnya average mungkin sekitar 100, 150. Kalau udah masuk ke range 200 frame, 300 frame itu panjang biasanya. 100, 150 lumayan panjang loh. 150 lumayan panjang, iya. Cuma kalau kayaknya itu almost standar sih. Ya 100 kayaknya itu almost average ya. Gua longest berapa ya? Gua longest 600 kali.
Apaan? 600 frame. Longest gua kayaknya. Buat satu Cinematic gitu. shot. Iya, buat Cinematic. satu shot Iya. 600. Cinematic kayaknya kebanyakan panjang-panjang shotnya soalnya kameranya nyambung semua. Iya. Kalau animasi kan banyak cut-nya. Kalau film kan banyak kan cut-nya short. Iya. Paling kalau compare mungkin lebih banyak aja frame-nya. Tapi nggak gitu gimana juga, kayak contoh kita ada beberapa situasi kayak mungkin di The Revenant gitu ada 5.000 frame. Wah, itu long shot. film Oscar mah, aduh lamanya entah Kalau orang yang nonton itu, aja capek. Ya long shot gitu ada. Cuman ya tapi dari segi kerumitannya ya nggak sekompleks departemen lain gitu kan. Karena biasa kalau kita long frame itu kebanyakan stitching gitu. Kita transisinya doang kita halusin biar jadi kayak one single long shot doang. Jadi itu kayak kita cuma ada satu task, retime, stitch, udah sambungin tuh 5.000 frame sampai nangis. Kayak Gravity dulu berapa ya? 7 menit ya? Yang opening shotnya itu Gravity. Iya. I take it back. Tapi itu paling panjang ngerjain 2000-an frame. Nah, lo. Tapi itu untuk VR, project VR. Oh. Jadinya nyambung semua, nggak ada kamera lagi udah gitu kan, jadi mesti kelihatan dari semuanya 360. Mesti 360 kita waktu itu. Kita nggak di project yang sama kan? Hah? Kita nggak di project yang sama kan? Enggak. Ini waktu itu buat waktu itu pas di ALM ngerjain project VR buat right ya? Bukan buat expo gitu deh. Eksperimental gitu di LA Museum ngerjainnya. Jadi dia kan ada makanya butuh, kalau nggak salah tentang imigrasi sih waktu itu, pas waktu lagi zaman-zamannya tentang imigrasi. Jadi eksperimental gitu kan. Jadi ngerjain 2000 frame, gila mau mampus dah. Panjang bener. Waduh, pertanyaannya makin banyak. Iya, ini terakhir pertanyaan baru capek di render doang tuh. Aduh. Iya. Coba gimana? Kita mau dibuletin aja jam. Oke. Let's say 5 menit. This one we close it in 5 minutes. Okay. Or dibuletin. Dibuletin jadi 1 jam. Ya udah boleh. Ya udah dibuletin aja lah ya. For the people. Apa? Next big step atau plan. Let's see. Kalau itu kayaknya untuk butuh podcastnya ya. Nah, buat lu kali, buat pribadi kali. Enggak lah, buat pribadi kayak kan ini kan bukan one time lah. Let's say for the podcast. What about it? Right? Podcastnya ya, mungkin next big step atau plan. Kalau peminatnya emang cukup dan kita definitely kalau kita bisa. We will go deeper. Topik base sih pasti. Kita nggak shy untuk topik controversial juga. Iya. Paling ntar kita tutup layar aja kita pakai emoji. Tetap ada NDA. But no, I think it's just untuk provide place ya untuk discuss anything about the industry, about animation, mau dari sisi technical, dari sisi mentally, dari sisi business. Ya, kita bisa. Yeah, I think it's a pretty good idea too. Kayak dari segi, kan kita kerja nggak cuma harus fokus ke technical doang. We definitely have a lot of things. Kita ada banyak hal-hal yang lain yang harus kita pikirin juga. Karena ya kurang lebih lah kita mulai gue cuma colek dikit doang aja lah ya. Kayak dengan revisi yang banyak itu, lumayan ngeganggu juga kadang-kadang nggak untuk beberapa orang juga kan. Jadi itu kayak mungkin juga salah satu hal yang cukup penting juga sih, harus di-educate ke orang-orang. Sorry gue interrupt. Ini link Discord-nya mau di-share di chat aja? Boleh, share aja. Boleh di share di sini, nanti kita share di Instagram juga. Dan again untuk yang baru join, kalau misalnya pertanyaannya nggak bisa dibahas sekarang karena kita waktunya udah mau habis kan,
dibahas di episode berikutnya. Jadi datang lagi. To be Sekalian. continue. Soalnya pertanyaan sekarang jadi banyak ini. Nih ada yang topik lama nih. Boleh request topik gaji nggak? Panjang cuy. Gaji sorry. Bisa satu sesi sendiri. Dari segi kontrak itu udah ditulis. Never talk about your salary. Coba yang gaji kita bahas next deh. Soalnya itu topik paling banyak dan bisa kemana-mana. Tapi bisa kasih range lah. Semua tempat, junior, semua mid, tempat. senior, supervisor gitu pasti ada range-nya lah. Di US. Buat Leo, wah itu nanti kita ngobrolin. Yang pasti sih, I think it's cool buat orang-orang kesempatan yang soal Maya M. Maya W apa sih? Gue aja nggak inget lagi. Kan baru di-announce. Maya apa sih? Kayaknya. M kan? Coba gue lihat. Coba kalian ngobrol. Yang baru dirilis sama Meta. Maaf ya, saya gue juga lupa. Gue cuma lihat videonya doang. Kita baru di-announce kemarin, cuman ya gitulah. Terbuktikan saya adalah pegawai yang kompeten. Maya M. Atau Des M. Maya M. See, I'm not wrong. Coba pertanyaan terakhir dia pilih tuh dari Asian Hate. Pengalaman kerja di Indo berapa lama untuk bisa kerja di luar? Itu boleh tuh. Film Luka. Wah. Sama gaji. Pilih. Topiknya apa? Kevin pilih. Yang Luka ntar tunggu orang dari Disney aja kali. Biar lebih asik. Panggil yang bikin Luka aja. Boleh. Panggil yang bikin Luka, ya. Kalau gitu ini aja, Lastri, pengalaman kerja di Indo berapa lama untuk bisa keluar kerja di luar? Enggak, gua lagi. Gua jujur dari kuliah langsung kerja di sini sih, coba-coba gitu. Tapi ini itu Denny ini. Iya, soalnya gua kan habis lulus kan dapat izin tinggal sementara. Dari situ baru mulai cari kerja. Tapi kalau pertanyaan ini kayaknya lebih cocok buat Denny, soalnya dia yang pernah lu dari Batam ya? Ya nggak sih? Iya. Denny pernah di Indo, baru ke luar. Iya, berapa tahun di Indo? Gue sebenarnya mungkin pas di Indo, sebenarnya tahun enggaknya itu nggak benar-benar nggak penting banget. Ini cuman kayak lu pede apa enggak buat langsung kerja di luar negeri. Karena kemarin itu pas gue di Batam, sebenarnya ya gue lumayan, gue tuh Batam itu batu loncatan gitu. Gue emang target gue udah di luar. Jadi gue cuman intinya, gue ada setidaknya setahun 2 tahun, atau let's say gue selalu lihat requirements buat visanya, berapa tahun pengalaman. Karena gue nggak ada diploma kan, nggak ada sarjana segala macam. Jadi dari situ gue mungkin 3 tahun lah ya mulainya. Lu nggak ada S1? Tapi nggak ada. Oh, D3 ya? Dia ini orang Batam, bukan. si Andrew ini kurang ajar dia tadi. Jadi ya sebenarnya sih lebih ke target aja sih. Kalau misalnya memang tujuannya nggak di Indo mau langsung keluar, ya coba terus aja, ntar juga pasti dapet sih. Emang keberuntungan juga kali ya. Oh, yang pertama skill dulu. Skill biar company-nya tertarik, abis itu kan baru visa gitu. Iya. Tapi kadang-kadang dan masih juga strategik juga. Iya, harus strategi banget. Yang paling penting si Dimas nggak keinjak, keloncat. Ya, tadi sorry jadi ke distract. Apa tadi? Apa tadi ngomongin apa coba? Lupa. Itu yang tahu. Maaf ya, kepala saya konslet. Waduh, Denny easily distractable. Parah. Ke distract parah. Fokus. Ya, jadi abisnya rame banget nih. Makin malam makin rame cuy. Bagus. It's good. I mean, karena maksudnya dari segini ya, you see, it's pretty cool. I mean, kayak dari 80% kita juga kenal orangnya gitu kan. Jadi it's really nice to bisa lihat ada community juga. Good. Well,
think that's the last question for today. Ini kayaknya makin lama makin malam kayaknya emang makin ramai. Mungkin kita waktunya. Tapi udah selesai makan. Gua mau nambahin dikit deh sebelum ditempeleng. Lihat ke luar negeri boleh juga, tapi di dalam negeri juga banyak industri lah yang bagus-bagus juga. Ntar gue ditempeleng lagi kalau kita encourage ke luar negeri semua. Enggak. Kita nggak encourage ke luar negeri. Nggak encourage. Kan itu pertanyaan. Jadi itu pertanyaan jawabannya. Ya. Sebenarnya yang penting emang target sih waktu. Ya, yang paling penting minimal baca-baca dulu aja sih requirements dari visa segala macam. I think it's a very itu yang paling tahap awal. Kita nggak bisa main hajar aja tapi nggak di-apply visanya gitu. Katanya nggak eligible gitu. Bisa kejadian. Dapetin working visa tanpa S1 gimana ceritanya? Kalau untuk US nggak bisa. It's very easy. It's very easy answer. Kalau untuk US nggak bisa. Oh, US tuh harus S1 ya? Harus S1. Untuk H1B minimal S1. Untuk diploma nggak bisa. Next topic gue aja nggak tahu kalau minimal S1. Kalau gitu. Iya, itu Dan dapetin S1 lah, Den. S1. Enggak, suruh si Ramadannya aja. Tunjukin orang pertama yang bisa ke US tanpa S1. Lu aja. Buku udah mumet. Oh, actually suruh bisa tanpa S1 kalau ada green card. Lah gua mending dapetin S1 dah daripada dapetin green card. Dapetin green card, tapi untuk dapetin green card nggak melalui kerja ya. Melalui kerja tetap harus ada S1 juga kan. Kebanyakan logikanya. Kalau kecuali green card lewat marriage ya itu nggak perlu S1. Iya. Atau enggak traffic. So, tapi ya untuk sebenarnya ya gitu sih, ya sarjana sih bisa nolong banget sih sebenarnya sih. Cuman kalau enggak emang bukan last resort juga sih. Kalau ke Southeast Asia butuh nggak sih? Nggak, Southeast Asia kayaknya beda lagi. Kayaknya enggak ya. By the way, tuh Calvin ada shameless plug. Ya. Lumine lagi nyari orang tuh, yang orang luar. Bisa join di Lumine. Nah, coba disilakan di message tuh. Calvin. Ada 2 orang tuh di chat. Calvin Irawan sama Weni Raharja tuh. Tuh 2 orang tuh. Tuh lu chatin tuh. Hiring Lumine hiring. Lagi hiring sekarang. Kita promosiin sekalian. Tuh makanya chatnya juga harus dibaca tuh, berarti tuh ada job posting tuh. Mungkin bikin channel kali di Discord under server ditulis kayak job opportunity. Job opportunity. Boleh juga. Iya, sebenarnya sih kayak si Dimas tuh bilang, kita mesti dibanjiri industri luar dengan orang Indo. Benar. Kalau bisa sih iya. Ini progresnya pelan. Kita selama ini apalagi sekarang pandemi lebih parah ya. Iya, paling ada berapa sih? 50-an kayaknya masih. Tapi di Jepang tuh Mas Leo juga kan di Jepang. Oh iya sih. Tidak yang Asia yang belum ketahuan ya. Siapa yang Asia, di Asia? Rame kok, banyak banget, Malaysia segala macam, Singapura. Bener Calvin bilang. Lumine lagi butuh orang. Coba nanti kita posting di Discord deh. Siapa tahu. Boleh di-share nggak tuh Calvin sendiri lagi ngerjain proyek apa biar orang mungkin lebih tertarik? Ya. I think that's it ya, udah jam 7. Udah, sip. Oh, udah ya. Asik, tidur. Ya, pertanyaannya ini pertanyaannya kalau live bakal ke-save nggak sih? Tapi udah di screenshot sih. Live chat kalau misalnya YouTube ya ke record, seharusnya sih ada ya. YouTube ke save kok, ntar bisa itu. Awesome. Ya, ntar besok. By the way, kenapa dia? By the way, ini maksudnya sorry buat mungkin teman-teman yang gitu. Kini emang episode 1 bener-bener introduction-nya seminimal mungkin lah ya buat kita kayak kick off aja sih ya. Apa? Ini what we are doing right now. Oh, iya? No, I think it's good. Kita ada 30 orang. Disuruh lanjut, Den. Kasihan Denny belum tidur. Ya, Denny jam 2 pagi. Udah jam 2 pagi. Besok mesti lembur lagi. Yang lagi lembur sekarang Denny. Iya, lagi lembur. Saya lemburnya mungkin. Tapi nggak apa-apa sih, hour gue udah mau habis. Apa? Powernya udah mau habis. Jam kerja udah mau habis, udah ke
pre-approvalnya udah mentok. Oh gosh. Wah, Sabtu sebenarnya sih bisa sih, cuman kan ada pada sibuk, Ada yang ada yang olahraga punya boy, nggak bisa boy. iya. Ada yang Saya weekend tidak orang bisa. ngajak lunch aja susah. Nextnya pertanyaan, kapan nextnya? Nextnya, jadi kita 2 minggu sekali, sebulan sekali atau gimana? 2 minggu sekali bisa sih. Enggak, Dua 2 minggu sekali kita I think we're gonna try kita coba 2 minggu sekali kali. Ya, Ntar 2 minggu sekali. 2 Berarti minggu, ya. Kalau tiba-tiba ada yang overtime ya beda cerita. Kalau tiba-tiba ada yang crunch time gitu ya mungkin postpone kali. mungkin kita Terus mesti kita juga bikin Instagram account juga kali ya, biar orang bisa nanya tahu. Oh, tapi ada Discord. Kita Discord, bisa tanya iya. di Discord. Discord ya sekalian Instagram aja jadiin satu kan. Iya. Buat Sip. ngepost. Ya udah deh. Halo Sip. Ivan, baru join ya? Iya, pada ada yang baru join. Yang buat baru join, maaf kita Sorry ya, kita udah mau cabut. udah mau Ketemu bobo. lagi 2 minggu berikutnya untuk topik yang lain yang nggak bisa pertanyaan yang belum dijawab atau topik tertentu nanti kita bahas. Nanti let's see lah, mungkin we can talk kita bisa ngobrolin juga untuk masalah-masalah mungkin ada side content yang kita bisa tanya-tanya atau ntar kalau ada apa-apa ada masukan ya lewat Discord aja lah semua lah ya, ntar kita review dari situ, ntar kita ya nentuin lah. Kayak Discord lumayan juga sih, ntar di situ juga kita kalau bikin itu nggak Den demo real channel. Ya. Maksudnya buat kita demo real atau orang lain demo real? Maksudnya kalau orang lain mau nge-share promote demo real mereka ya kinda like the job opportunity but like the old one like remember Facebook dulu namanya IndoCG atau apa itu? Ya, kalau misal memang orang pede mau minta input demo real, go ahead. Kita akan dengan senang hati. Kecuali ada yang mau dan kita review gitu. Iya. Kita dengan senang hati. Gue jujur banget loh. Di review. Deg-degan sih, gue nggak post Gue jujur banget loh. Horror cuy. Di review. Udah lewat. Ya udah. Anyway, thank you semuanya. By the way, semuanya yang di Jakarta atau di mana yang lagi stay safe. lockdown lagi, stay safe ya semuanya ya. Thank you semua. Sampai ketemu 2 minggu lagi.